Jangan memulai tanpa Tuhan. Tapi setelah itu pun menutup hari dengan ucapan syukur dan kemuliaan kembalinya sama Tuhan lagi. Tidak ada yang lebih baik. There is nothing better than you start with God. Apapun itu. Apapun itu. Bahkan di dalam bisnis mau buka usaha baru, bisnis baru ya. Saya berdoa saudaraku, tanya Tuhan dulu. Jangan nanti ngomongnya sama Tuhan, ngomelnya di belakang, depan-depannya Tuhan gak diajak-ajak saudara. Yang mengerti katakan amin. Komplainnya di belakang, depannya Tuhan gak dibawa sama sekali. Jadikan ini habit, sama persis. Kemarin kita mengakhiri, hari ini kita memulai. Sama persis. Mau memulai usaha, bawa dulu sama Tuhan. Tanya dulu sama Tuhan. Hal yang sama, perkataan yang sama itu sudah pernah terjadi saudaraku. Ribuan tahun yang lalu. Kita lihat ya, Keluaran pasalnya yang ke-10. Kita sering baca, berapa banyak dari saudara tahu bahwa Tuhan memberikan tulah atas bangsa Mesir. Tapi yang gak banyak kita tahu, pernah satu kali saudaraku, tulah itu membuat Mesir gelap selama 3 hari. Kita lihat ya, Keluaran pasal 10 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Yang sudah ketemu katakan amin. Boleh enggak saudara enggak lihat ke depan? Sekalipun media menyediakan itu. Saya dari pagi dan setiap kali khotbah saya selalu mengatakan ini. Biasakan membuka Alkitab. Dan saya minta tolong, bukanya jangan nyasar, Alkitab doang. Soalnya banyak yang pendetanya ngomong buka Alkitab, nyasarnya ke WhatsApp saudaraku. Ada yang sebagian nyasarnya selfie. Sedang di gereja, ibadah awal tahun gitu saudaraku. Tinggalkan semuanya itu, buka Alkitab. Kenapa saya katakan seperti ini? Ada di sini yang bawa Alkitab masih buku? 1, 2. Tadi pagi banyak sekali, saya salut dengan ibadah pagi. Enggak salah saudaraku, saudara udah pakai Alkitab di dalam handphone, itu kemajuan teknologi itu oke. Cuman yang saya khawatirkan, ini selalu saya ngomong. Alkitab saudara di dalam handphone itu biasanya untuk mempermudah saudara, itu diurutkan by abjad. Kan A, B, C, D, E, F, G. Yang saya khawatirkan jangan-jangan akan muncul generasi Pak. Yang gaptek Alkitab. Bukan gaptek ya, apa? Generasi yang akhirnya saudara itu sudah tidak paham Alkitab. Kalau ditanya cerdas cermat Alkitab Pak, apa kitab pertama? Saudara buka shred, abjad pertama A, Amos. Cerdas cermat Alkitab, saudara jawab kitab pertama Amos. Ya nggak salah, itu yang ada di handphone saudara. Tapi jangan sampai nanti tercipta generasi kekristenan yang gagal paham Alkitab. Boleh Pak, sama-sama kita buka, kita baca ya. Keluaran itu adalah kitab kedua dari perjanjian lama saudaraku. Kita baca ayat 21 saya bacakan, 22 saudara baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lihat ya saudara, ini jenis gelapnya itu bukan cuma gelap biasa. Ini gelap yang, kan maksudnya gimana? Orang dapat meraba gelap itu. Itu you can feel it gitu. Itu kegelapan, pernah gak saudara ngalami gelap ya? Yang sampai saudara itu kayak, ih gelap banget gitu. Pernah ya saudara? Ini jenis gelapnya seperti itu. 22 sama-sama ya, 23. Lalu Musa mengulurkan tangan ke langit, apa yang terjadi? Datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari sudah. Pernah ngalami pemadaman listrik PLN? Pernah dong ya. Sejam aja serasa setahun. Nah, kebayang gak ini 3 hari? Gelap gulita. Itu pernah terjadi sudah. Kalau orang berkata bahwa tahun 2023 ini gelap ya saudara. Di Mesir pernah mengalami kegelapan seperti ini. Selama 3 hari berturut-turut dan ayat 23 kegelapannya tuh sampai kayak apa saudara? Lihat ayat 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya.
nggak saya terjemahkan dalam bentuk ini? Kadangkala ya saudara, ada momen-momen kegelapan dalam kehidupan kita itu ya, sampai lawan mana, kawan mana kita enggak bisa lihat. Saya pribadi pernah ngalami saudaraku. Daud itu sampai ngomong gini, kalau yang mengkhianati aku tuh orang luar, aku enggak apa-apa. Tapi ini orang yang duduk semeja dengan aku. Itu lumayan loh saudaraku, lumayan. Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang ngalami ini ya. Pastor, saya tuh ngalami mana kawan, mana lawan saya udah nggak bisa tahu. Justru dalam masa kegelapan dalam hidup saya ditikam malah disusuk dari belakang sama orang yang sangat saya percaya, orang yang dekat dengan saya. Saya pernah ngalami itu saudara. Jadi saya tahu rasanya. Mungkin sebagian dari saudara ngalami bahkan lebih buruk daripada itu, kita lihat saudara. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Wow. Pemadaman listrik dari PLN aja udah kayak gitu. Kebayang nggak yang terjadi di Mesir ini pemadaman listrik yang dari Tuhan saudara. Duh, saudara harus tahu zaman itu nggak ada listrik kan. Mereka mengandalkan apa saudara? Matahari. Saudara nggak ada listrik aja, pagi hari kalau masih ada matahari itu masih oke loh. Saudara tinggal buka jendela, masih ada terang masuk. Kebayang nggak kalau listriknya yang dari Tuhan yang mati? Itu gelapnya kayak apa? Dikatakan di sana sampai nggak ada orang yang bisa bangun. Artinya apa saudaraku? Aktivitas itu lumpuh total. Saya nggak tahu ya saudaraku, kalau saya terjemahkan ini di dalam kehidupan sehari-hari ya.